Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahadat Al-Wahid dari R3S. Berikut penjelasan mekanisme cara kerja transport layer. Transport layer adalah lapisan yang berada di bawah session layer. Transport layer mengontrol keandalan komunikasi melalui segmentation, flow control, dan error control. Dalam segmentation, data yang diterima dari session layer dibagi menjadi beberapa unit data kecil yang disebut segmen. Setiap segmen berisi sumber, nomor port tujuan, dan nomor urut. Nomor port membantu mengarahkan unit data yang lebih kecil ke aplikasi yang benar. Nomor urut membantu menyusun kembali unit data yang lebih kecil dalam urutan yang benar untuk membentuk pesan yang benar di penerima. Dalam flow control, transport layer mengontrol jumlah data yang dikirim yang dapat diproses oleh penerima. Bayangkan ponsel kita yang terhubung ke server. Server dapat mengirimkan data maksimum pada 100 Mbps dan seluler dapat memproses data maksimum pada 10 Mbps. Sekarang, saya mencoba mengunduh file dari server tetapi server mulai mengirim data 50 Mbps yang mana lebih besar dari kecepatan yang dapat diproses ponsel. Jadi, ponsel dengan bantuan transport layer dapat memberitahu server untuk memperlambat data kecepatan transmisi hingga 10 Mbps sehingga tidak ada data yang hilang. Demikian pula jika server mengirim data pada 5 Mbps, ponsel memberitahu server untuk meningkatkan kecepatan transmisi data hingga 10 Mbps untuk menjaga kinerja sistem. Transport layer membantu dalam error control. Jika beberapa unit data tidak sampai ke tujuan, transport layer menggunakan permintaan pengulangan otomatis untuk mengirim ulang data yang hilang atau rusak. Sekelompok bit yang disebut checksum ditambahkan ke setiap segmen oleh lapisan transport untuk mengetahui segmen pembaruan dapat diterima. Protokol dari transport layer adalah Transmission Control Protocol (TCP) dan User Datagram Protocol (UDP). Transport layer menyediakan dua jenis layanan, yaitu transmisi berorientasi koneksi dan transmisi tanpa koneksi. Transmisi berorientasi koneksi dilakukan melalui TCP, sementara transmisi koneksi les dilakukan melalui UDP. UDP lebih cepat daripada TCP karena tidak memberikan feedback apakah data benar-benar dikirim, di mana TCP memberikan feedback sehingga data yang hilang dapat ditransmisikan ulang dalam TCP. UDP tidak masalah apakah kita menggunakan semua data, misalkan streaming online, film, lagu, game, voice over, IP, TFTP, DNS, dan lain-lain. Di sisi lain, TCP digunakan untuk pengiriman data penuh seperti World Wide Web, email, FTP, dan lain-lain. Jadi, transport layer terlibat dalam segmentation, flow control, error control, connection oriented, dan connectionless transmission. Transport layer melewati segmen data melalui network layer. Tidak hanya memecah data yang berukuran besar, transport layer punya tugas lain, yaitu memberikan header pada tiap pecahan data. Tujuannya ada dua, yaitu mempercepat penyatuan data kembali dan memudahkan dalam pendeteksian kesalahan. Dan setelah itu, baru data akan diteruskan ke network layer.